Jadi belum sempurna makrifat kita kepada Allah kalau kita ini belum mengenal ya rahasia diri dan asal usul diri. Jadi kalau kita sudah mengenal rahasia diri dan asal usul diri, maka disitulah sempurna makrifat kita kepada Allah. Mengenali diri. Siapa diri ini? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diriku ini telah wujud pada dirimu. Berarti dua situ. Aku dah wujud pada dirimu. Jadi maksudnya aku sudah menjadi rahasia dirimu. Kalau dia telah menjadi rahasia diri kita, maka di situ kita wajib mengenal diri ini. Siapa diri ini yang sebenarnya? Jadi kita ambil diri. Yang diri kita ini, itu disebut namanya dengan nyawa. Jadi yang nyawa itu yang diri kita. Mana yang dikatakan nyawa pada diri tadi, itulah yang meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Jadi nyawa itu pada tubuh ini meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu sebut namanya nyawa. Ada tahu kita itu nyawa. Siapa nyawa itu? Jangan berhenti sampai nyawa. Yang nyawa itu yang meliputi sekalian batang tubuh dan menulis sekalian rongga tubuh, itu disebut namanya dengan napas. Ini yang keluar masuk tuh. Yang nyawa tadi, itu yang napas tuh yang keluar masuk tuh. Udah tahu kita yang nyawa itu napas yang keluar masuk. Napas ini, yang sebut namanya ruh tuh. Napas itu yang ruh. Ruh itu artinya rahasia wujud hu. Ruh itu rahasia. Hu itu wujud. Ha itu hu. Rahasia wujud hu. Rahasia wujud aku. Makanya kita masukkan lagi ke dalam. Kita lakukan lagi namanya tanazul. Yang ruh itu artinya napas tadi. Napas itu yang nyawa. Maka nyawa itu nyatanya wujud Allah. Nyata wujud Allah. Jadi yang nyawa itu artinya napas, yang napas yang roh. Roh itu rahasia wujud Allah, wujud aku. Sekarang udah tahu kita bahwa yang nyawa itu napas itu adalah roh. Tilik lagi ke dalam. Siapa ruh itu? Ruh ini yang disebut namanya dengan hayat. Ruh itu yang disebut namanya hayat. Yang hidup. Kalau tidak ada hayat, tidak hidup kita tuh. Itu wafi anfusikum tuh. Udah tahu kita. Yang diri kita itu hayat namanya lagi. Ya, hayat. Ini coret aja lagi nih. Yang diri kita itu si hayat. Pilih lagi ke dalamnya. Ya, siapa hayat itu? Hayat ini yang disebut namanya Nur. Nur Muhammad tuh. Rupanya yang dikatakan si hayat itu Nur Muhammad rupanya.
Siapa Nur Muhammad tuh? Ya Nur Muhammad itu sebut namanya zat. Zat. Nur Muhammad itu yang zat. Dia yang sebenar diri. Nur Muhammad itu yang sebenar diri. Siapa zat itu? Yang zat itu, ya, itulah yang disebut namanya dengan Tuhan. Zat itu yang Tuhan sebenarnya. Nah, siapa Tuhan itu namanya? Tuhan itu namanya adalah Allah. Siapa Allah tuh? Ya Allah itu, ya aku. Nah, aku yang sejati. Innani anallah. Ini dasarnya nih. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini yang Tuhan, namaku Allah. Jadi Tuhan itu bagi Allah apa tuh? Tuhan itu bagi Allah apa? Tuhan bagi Allah. Itu dia. Tuhan itu bagi Allah, Tuhan itu statusnya. Status siapa tuh? Status Allah itu sebagai Tuhan. Iya statusnya. Allah itu kan punya status tuh Pak Jol. Siapa statusnya Allah tuh? Tuhan itu statusnya. Nah, itu dia. Rupanya yang diri Bapak Ibu tuh, itu yang Allah tuh. Allah itu yang diri Bapak Ibu. Ya, itu yang diri si akmal diri. Diri yang sejati. Itu yang Allah tuh. Maka bertubuh Allah lah lagi Bapak Ibu. Bertubuh Allah. Tidak ada lagi tubuh yang lain, bertubuh Allah lah. Zahir dan batinnya tuh. Zahirnya Allah, batinnya juga Allah. Jadi bertubuhkan Allah itu zahir batin. Jadi bertubuhkan Allah zahir batin. Makanya ini yang dikatakan, kenalilah aku, ya Allah ini zahir dan batin. Zahirnya ini sudah berupa apa Pak Jol? Tubuh. Batinnya sudah berupa roh. Maksudnya tuh. Maka perpaduan tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh disebut apa namanya, Bu? Perpaduan tubuh dengan ruh dengan tubuh disebut apa? Insan. Siapa insan tuh? Iya, insan itu ya aku. Al-insanu siri wa ana siruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah insan itu. Kalau akulah insan itu yang Allah tuh. Makanya diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya diri Tuhan. Nah, diri Tuhan namanya. Itu udah makom. Makom udah tinggi itu dah. Makom yang sudah kelu kata-kata itulah maksudnya itu. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah. Allah itu cuma yang wujud. Allah cuma yang hayat. Allah cuma yang sama basar kalam ilmu kuda iradat. Maka dialah itu.
Yang wujud itu yang dia, yang hayat itu dia, dialah tuh. Ketika ada dia ya semuanya, ya. Di situ nggak bisa kita membedakan lagi mana yang kita, mana yang dia. Udah dia aja semuanya itu. Nggak ada lagi dua wujud lagi, situ udah muwahid namanya. Muwahid itu udah tunggal, udah esa dah. Disitulah katakan Nabi, kalau udah esa, udah tunggal dia, baru disebut kalla lisanahu. Baru kalla lisanahu. Apa artinya kalla lisanahu? Itu kalla lisanahu. Dah kelu lidah tu. Alah tak pleset lidah. Alah tak petai-petai. Tidak bisa disabit oleh dah. Kata yang tiada terkatakan lagi. Tidak bisa lagi disebut dengan bahasa, dengan kata-kata. Cukup dipahami aja lah lagi tu. Itu yang diri Bapak Ibu. Baru sempurna pengenalan kita tu kepada Allah.